Di last update kita untuk Bitcoin ya, mungkin kalian masih ingat ya bahwa kita ada targetin untuk area C ya, jadi kurang lebih waktu itu gambar korektif ABC-nya Elliott Wave kurang lebih seperti ini dengan target tuh di sekitaran 50.000. Terus saat ini teman-teman ya, kenapa kita revise ulang lagi di sini teman-teman ya, bahwa di korektif A-nya itu tuh sampai sini teman-teman ya, sampai ke area 54 karena saat ini kita memang mengalami rebound kembali ke area level 58.000 gitu ya. Yang kedua, apakah mungkin ya bahwa worst case scenario bisa terjadi, Bitcoin mungkin bisa aja flash up sampai mendekati level 40.000 baru dia kembali bull run lagi gitu ya, baru dia melanjutkan kenaikan dia kembali gitu. Apakah itu mungkin atau tidak, itu akan kita bahas di video kali ini. Jadi di last update ya, kita di tanggal Juli ya, dari pas Bitcoin masih 60.000, kita udah sempat set downside target kita mendekati level 50k ya. Bahkan kita udah sempat call the top ya dari VIP group sendiri. Kalian bisa lihat ya, zaman-zaman Bitcoin masih di 64.000, 65.000, kita udah set ke level 60.000. Terus tanggal 5 Juni ya, pas Bitcoin ada di 70.000, kita juga udah sempat call short ya. Karena rata-rata ketika Bitcoin ngehit untuk ketiga kalinya di line yang berwarna putih ini, rata-rata biasanya dia akan fail. Dan ternyata terbukti kita hanya ngehit 72.000 sekian ya, abis itu kita langsung breakdown keras setelah itu gitu. Jadi kita memang udah been bearish teman-teman ya untuk Bitcoin ya. Ini postingan dari tanggal 15 April bahkan teman-teman ya. Dan kita udah ngeset target 50k itu udah dari beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan selalu kita update setiap harinya melalui VIP group ya. Jadi kalau misalkan kira-kira kalian butuh outlook setiap hari ya, daily untuk Bitcoin ya, kalian bisa tinggal join VIP group ini ya. Kalau misalkan ada pergerakan apa pada Bitcoin, kita akan langsung update lagi gitu. Misalkan ada perubahan dari korektif ABC pattern yang terjadi pada Bitcoin, kita akan update lagi di sini teman. Nah, cara joinnya juga gratis ya. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja, jadi nggak berbayar sama sekali. Menggunakan kode referral gue atau menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. And then kalian bisa coba fitur copy trade dari BingX ya, menjadi salah satu syarat utama ya untuk bisa masuk ke VIP group kita. Jadi ini juga ya, kalian cuma coba-coba aja gitu ya selama beberapa hari ya. Kalian coba tes copy trade di sini ya, kira-kira ada yang cocok atau enggak untuk kalian copy ya. Rata-rata ya untuk di bagian konservatif trader ini, trader-trader yang ada di list ini tuh memiliki resiko yang cukup rendah ya. Biasanya mereka mainnya jangka panjang gitu ya. Dan contohnya misalkan kita copy siapa nih ya, copy si Master Ryan di sini ya dalam 6 bulan terakhir ya gitu. Kalau misalnya kita copy secara konsisten, ini kita bisa doublein aset kita teman-teman ya. Jadi dari 10 juta udah bisa jadi 25 juta, hampir 25 juta kalau misalnya kita copy si Master Ryan ini. Atau ya kalian bisa coba-coba cari sendiri ya yang sesuai dengan profil resiko kalian, trader siapa ya. Itu hanya sebagai salah satu syarat aja untuk bisa masuk ke dalam VIP group gue gitu. Nah mungkin kalian agak bingung gitu ya. Kita kan sempat membahas mengenai level 50k untuk Bitcoin ya. Kenapa kita tarik lagi dan kita gambarin lagi teman-teman a new level sekitar level 40k untuk Bitcoin. Sekali lagi ya, level 40k ini mungkin atau enggak gitu ya. Kalau misalkan ngomongin 50k gitu ya, kalau misalkan dengan adanya confirmation breakdown ya dari level di bawah 60k ya, bahkan 56.000 udah ke break di sini ya. Kita optimis ya sekitar 70% probability bahwa level 49 sampai level 50.000 awal untuk Bitcoin ini bisa ke hit gitu ya dengan probability sekitar 70% teman-teman ya. Cuman apakah teman-teman ya level yang mendekati 40k ini kira-kira bakalan terjadi juga atau enggak gitu. Itu kan pertanyaannya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan udah hit 50k, oke, itu menurut gue sih udah level DCA yang bener-bener oke banget gitu untuk Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan kalian inget ya, dari call beberapa bulan lalu kita juga udah sempat call level 60.000 sebagai salah satu DCA level yang cukup oke. The next level ada level 50k teman-teman ya. Level 50k ini DCA ini bener-bener oke banget menurut gue. Jadi kalau misalkan let's say ketika level 60.000 kalian masukin sekitar 20% teman-teman ya dari alokasi aset kalian, di level 50.000 ini bisa double teman-teman ya. Ini bisa sekitar 40%, menurut gue ini udah lumayan banget gitu lah. Ibaratnya kita nggak beli Bitcoin di level 70.000 tetapi di level 50.000. Yang dimana Bitcoin ya udah terdiskon dari atas ke bawah itu sekitar 30%-an teman-teman ya. Dan itu menurut gue sih oke banget gitu. Jadi dengan total 60% alokasi aset teman-teman ya, dari kalian jaring di 50k dan 60k itu 50k-nya ini udah bener-bener nutup gitu ya. Karena ini udah alokasinya udah sebesar 40% dibandingkan kalian hanya masuk 20% di sekitaran 60k teman-teman ya.
Lalu sisa 40%-nya lagi, kalau bisa teman-teman kalian bersiap sedia dengan ini yang bakalan kita bahas, yaitu level mendekati 40.000 untuk Bitcoin gitu. Nah, sebenarnya kenapa bisa kita targetin untuk level yang mendekati 40.000 ini ya? Kalau misalkan kalian ingat ya sama corrective wave ABC dari Elliott Wave teman-teman ya, biasanya ketika satu wave ini selesai teman-teman untuk Elliott Wave ya, contohnya misalkan untuk kita bisa conclude ya, menyimpulkan bahwa oke, ini wave A ini udah selesai gitu ya untuk Bitcoin ya. Salah satu pertanda ya, biasanya dia akan langsung straight dumping teman-teman ya. Jadi contohnya kalau misalkan wave A ini udah selesai ya, kita gambarin aja, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kan B-nya, ini rebound area B. Lalu dia langsung ke C-nya, ini biasanya langsung strike teman-teman ya. Jadi nggak ketahan seperti ini lagi, membentuk candle hammer yang berwarna merah, and then di hari Sabtu kemarin kita ngepam lagi teman-teman ya. Jadi biasanya sih kita nggak cenderung sideways atau rebound dulu gitu ya. Jadi untuk mengkategorikan satu wave ini udah selesai, biasanya rata-rata kita straight dump ya. Kita sama sekali nggak dikasih napas atau sideways dulu untuk Bitcoin gitu. Jadi kalau misalnya kita kayak sideways lagi di hari Sabtu gitu ya, kita rebound lagi ke 58.000, saat ini di 57.000 di hari Minggunya ya, bisa dibilang juga ada possible untuk wave A ini tuh belum komplit gitu ya. Bisa aja ternyata wave A-nya itu teman-teman dari level 70.000 ke 53.000 ini baru satu wave A teman-teman. Nah, bahayanya kan seperti itu gitu ya, apabila bahwa dari bulan Juni ya, tanggal 7 Juni sampai tanggal 4 Juli selama sebulan ini tuh ternyata kita tuh baru ada di wave A teman-teman. Dan saat ini ya, kita baru mau rebound ke area wave B ini gitu ya. Dan rebound ini adalah targetnya ya, kalau misalkan kalian mempelajari Elliott Wave itu minimal ada di 382 atau di sekitaran 60.700 untuk Bitcoin ya, atau mendekati level 61.000 untuk Bitcoin. Itu adalah area rebound untuk jangka pendeknya. Dan possible nggak kita menyentuh area tersebut? Ya possible banget gitu untuk Bitcoin ya. Itu juga menjadi target pelunasan daripada rebound area B teman-teman ya. Lalu area C ya, kalau misalkan kalian tahu ya, ini kita tarik aja teman-teman ya, yaitu area 1618 dari wave A-nya teman-teman. Dan ternyata kalau misalkan memang dari level 72.000 ke level 53.000 ini baru menjadi satu wave A untuk Bitcoin ya, maka 1618 ini kalian lihat ini sitting di area level 42.000 teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat di sini persis di daerah support dari tanggal 29 Januari sampai tanggal 6 Februari nih. Kalian bisa lihat support yang ada di sekitaran akhir Januari awal Februari ya, balik lagi ke beberapa bulan yang lalu teman-teman. Jadi itu akan menjadi the next target kita untuk target corrective wave C-nya teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk level 40k ini ya, kita juga nggak bilang bakalan terjadi 100% pasti teman-teman. Sekali lagi ya, balik lagi ketika kita bilang level 50.000 itu dari beberapa bulan yang lalu, itu gue juga bilang ya, gue bukan dukun, gue nggak bisa memprediksi 100% pasti apa yang bakalan terjadi pada Bitcoin. Cuman kalau misalkan area tersebut kena hit, itu menjadi salah satu area best DCA untuk kita teman gitu ya. Dan ternyata terbukti so far kita udah hampir menyentuh dari target kita, yaitu di level 50.000 untuk saat ini gitu ya. Mungkin dalam seminggu bisa aja kita di bawah sideways lagi atau dinaikin ke 60.000 lagi. Mendekati akhir bulan ini baru kita dibikin turun kembali gitu ya. Tetapi menurut gue chance buat kita turun lagi teman-teman, and then break level 53 menuju ke level 50.000, 40 akhir, itu menurut gue chance-nya cukup tinggi untuk Bitcoin saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya ngomongin 54.000 ini adalah bottom, kemungkinan besar ini 54.000 ini belum bottom, dan kita bisa mengalami lower levels dibandingkan level 54.000 tersebut teman-teman. Kecuali sekali lagi Bitcoin bisa proof teman-teman, bisa proof ibaratnya dia itu bisa kembali ngepam, dan ngepam ini harus lumayan banget gitu ya. Misalkan let's say kita balik lagi ke level 65.000 atau balik lagi ke level 66.000, itu menurut gua itu adalah proof yang cukup oke gitu ya, untuk bisa mengatakan bahwa oke, bisa jadi kita ternyata salah, and then level 54.000 ini adalah bottom teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kita hanya sekedar rebound balik ke level 60.000 atau bahkan 61.000, untuk chance buat kita kena reject dari area tersebut dan untuk melanjutkan continuation downtrend kita itu menurut gua masih cukup tinggi untuk Bitcoin, at least pada saat ini. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian tahu kenapa area 50k dan kenapa area 40k, karena likuidasi terbesar untuk Bitcoin ini tuh belum terjadi, teman-teman ya. Kalian bisa lihat di bagian Binance BTC USDT liquidation heat map, teman-teman ya. Kalian bisa lihat tembok yang paling gedenya itu ini. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini yang kalian lihat warna hijau muda ini ya, teman-teman ya. Jadi bahkan ketika kita ngehit 54.000 kemarin aja, ini masih
tipis banget teman-teman ya. Ini baru ada warna biru doang gitu teman-teman ya. Jadi temboknya nggak begitu tebel gitu. Kalau misalnya lihat di sini, ini paling liquidation-nya tuh cuma 460 M doang, 460 juta USD teman-teman ya. Jadi berbeda jauh dengan yang ada di level 50.000, liquidation leverage-nya ini bisa sampai 3,37 billion. Ini kalian lihat nih warna hijau mudanya ini beneran tebel banget temboknya gitu ya. Jadi liquidation terbesar itu ya kalau misalkan kalian lihat Bitcoin udah break di bawah level 57.000, tetapi ternyata itu belum terjadi teman-teman ya. Jadi untuk yang benar-benar ngelong banyak di level 50 sekian ini belum kena hit teman-teman ya. Liquidation mereka itu belum kena hit. Dan yang kedua teman-teman, yang kedua ini adalah area level 40.000. Kalian bisa lihat ya. Jadi setelah yang warna hijau muda yang paling tebal ini kena hit, lalu nextnya udah nggak ada tembok besar lagi sebelum area level 40.000 ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Jadi next tembok yang paling gedenya itu ada di level 40.000 teman-teman. Jadi 50 sama 40 ini itu belum kena hit gitu. Tetapi sekali lagi nggak ada guarantee bahwa oke 40k ini bakalan ngehit teman-teman ya. Bisa jadi kita hanya menyentuh target yang kita bicarakan dari beberapa bulan lalu, yaitu level 50.000 kena hit, habis itu kita langsung bull run setelah itu gitu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, level 50k ya, makanya kenapa gue bilang 40% kita udah bisa masuk lagi gitu teman-teman. Jadi total alokasi kita udah sekitar 60%, jangan all in juga ya. Menurut gue sekitar 40% lagi bisa di all in kan kalau misalkan ternyata worst case scenario terjadi Bitcoin hit 40.000 teman-teman ya. Jadi level 40.000 ini hanya sebagai dana cadangan buat kita gitu ya. Kita sisihkan sekitar 40% in case kalau misalkan the worst case scenario ini terjadi dan target C ini ternyata memang belum komplit untuk Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan ngomongin probability teman-teman ya, probabilitas 70% untuk Bitcoin hit 40 akhir sampai 50 awal ini menurut gue cukup tinggi, sekitar 70%. Tetapi kalau misalnya ngomongin 40k ini mungkin masih sekitar 60% teman-teman ya. Tetapi ya masih mungkin gitu ya, at least di atas 50%. Jadi kita at least masih agak sedikit optimis untuk level 40.000 ini maybe bisa aja kena hit ya, karena memang ada possible bahwa untuk wave A ini ternyata dari level 72.000 sampai level 54.000 ini baru bisa dibilang baru membentuk satu wave A teman-teman ya, dan rebound wave B-nya ini 60.000 and then another dump ke wave C ini mungkin bisa mendekati level 40.000. Cuman kalau misalkan udah ngehit 50.000 ini menurut gue juga udah oke banget buat kita di CA teman-teman. Jadi strategi gue memang dari beberapa bulan lalu gue udah kasih tahu gitu ya. Ketika Bitcoin hit 60.000 kita ada masuk 30%, lalu ketika Bitcoin hit 50.000 kita masuk lagi sekitar 40% teman-teman ya, and then the last 30-40% lagi kita masuk lagi kalau misalkan the worst case scenario ini terjadi teman-teman ya, dengan total correction yang mungkin bisa menjadi sekitar 40% untuk Bitcoin, di mana ini happens juga di tahun 2021 cycle di mana Bitcoin turun lebih dari 50% ya, 52%, lalu setelah itu dia bisa naik lagi sebanyak 100%, membentuk semacam double top pattern di sini sebelum benar-benar bearish year dimulai. Jadi kalau misalnya ngomongin koreksi 40%, apakah ini bisa terjadi untuk Bitcoin? Di cycle 2021 itu udah pernah terjadi dan tidak menutup kemungkinan bahwa mendekati level 40.000 ini bisa aja kena hit untuk Bitcoin gitu ya. Itu aja dengan total sekitar 40% dump teman-teman ya. Nah secara weekly kenapa gue bisa bilang oke, kita masih bisa rebound, karena yang pertama kita udah ngehit area weekly support teman-teman ya dari Bollinger Band pada Bitcoin teman-teman ya. Sekali lagi ya, last time kita hit support ini kita juga mengalami rebound, bahkan ini adalah bottom teman-teman ya di tanggal 14 Agustus 2023. Terus kita ngehit ini di tanggal 21 Juni, ini proven to be a bottom juga. Apakah kali ini bakalan proven to be a bottom juga? Menurut gua kali ini akan berbeda sih. Menurut gua kali ini downside momentum untuk Bitcoin ya, ini masih cukup tinggi ya, at least ya menurut gua hingga sampai saat ini ya, karena kita udah kelamaan sideways ibaratnya teman-teman ya. Jadi kan kalau misalnya kalian ngelihat bottom yang terjadi pada ini ya, pada bulan Juni 2021 cycle ini kan dia langsung straight turun teman-teman ya. Cuman kan ini kita sempat sideways dari bulan Maret sampai bulan Juni teman-teman ya. 3 bulan ini kita sideways aja teman-teman ya. Makanya ini ya BB Band ini makin lama makin ke atas gitu ya. Semakin kita sideways dia makin lama makin ke atas. Tetapi untuk ngomongin ketika kita sudah ngehit area ini sebagai support and then kita lanjut bull run, menurut gua ya nggak bisa dibilang seperti itu teman-teman. Karena biasanya ya semakin lama kita sideways, chance untuk kita bahkan break di bawah support dari BB Band tersebut itu justru semakin besar teman-teman ya. Berbeda cerita kalau misalnya kita langsung pump and then langsung dump teman-teman ya, itu biasanya kita bakalan ngehit
level tersebut ya, BB band tersebut ya, awan yang kalian lihat yang ada di bawah ini as a support itu cukup tinggi teman-teman ya, untuk dia itu bisa menjadi support and then kita rebound kembali. Nah, tapi makin lama kita dibikin sideways teman-teman ya, itu menurut gua chance untuk bisa mengatakan level 54.000 ini adalah support bottom and then kita lanjut naik itu menurut gua akan berkurang jauh teman-teman ya, dibandingkan kita dari atas langsung ngehit ke bawah teman-teman. Nah, paling itu aja sih teman-teman untuk analisa gue ya. Untuk saat ini ya kalian bisa lihat ya, ini garis ungu yang kita gambar, apakah level 58.000 ini bisa menjadi resisten juga untuk Bitcoin, karena sekali lagi kita udah breakdown and then kita saat ini nge-retest line ungu tersebut lagi ya. Ya, untuk jangka pendek memang ada possibility ya bahwa mendekati level 58 atau mendekati level 61.000 ini kita bakalan kena rejection yang cukup kuat lagi untuk Bitcoin gitu ya. Kita nggak tahu untuk secara jangka pendek pump Bitcoin mungkin bisa aja sampai ke 60 atau 61 atau 58 ini bahkan udah jadi resist gitu ya. Itu kita nggak tahu teman-teman. Tapi untuk prediksi jangka menengahnya untuk Bitcoin ya, kita masih optimis untuk target yang kita bicarakan level 50.000 dan bahkan worst case scenario level 40.000 di area sini teman-teman ya, untuk Bitcoin gitu ya. Jadi big liquidation hitman sekali lagi ya, kalian bisa lihat di sini ya, area 40k untuk Bitcoin, yang dimana ya ini kalian lihat ini adalah area ini nih ya, kita zoom in ya, ini adalah area yang ada di sekitaran 29 Januari sampai tanggal 6 Februari ya. Kalau misalnya ini sampai kena hit, menurut gua akan ada big rebound gitu ya, big rebound dari level tersebut gitu ya, level 40.000 kita bisa aja langsung ke 50.000, 60.000 ya, atau bahkan start new bull run setelah itu. Nah, paling itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Sekali lagi level yang kita bicarakan ini adalah level worst case scenario, tetapi ini bisa dibilang ya mungkin untuk Bitcoin karena di cycle lalu kita udah pernah terkoreksi sampai 50%, tidak menutup kemungkinan di cycle kali ini kita terkoreksi sekitar 40%. Paling itu aja teman-teman ya, kalau menurut kalian analisa ini cukup membantu, ya kalian bisa share ke teman-teman kalian, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.